Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, antara pukul 2 atau 3 pagi, dengan dorongan kuat untuk buang air kecil? Mungkin Anda berpikir, ah, ini wajar di usia 60-an. Tapi bagaimana jika saya katakan, pemicunya bisa sesederhana kacang yang Anda makan? Saya Dr. Zulfa Hartati, seorang dokter yang telah mendampingi ribuan lansia di Indonesia dan Amerika. Saya telah melihat banyak sekali bapak dan ibu yang diam-diam menderita karena buang air kecil di malam hari, tanpa menyadari bahwa camilan sehat mereka justru menjadi bagian dari masalah. Hari ini, saya akan tunjukkan 5 jenis kacang yang harus Anda konsumsi untuk mendukung kesehatan kandung kemih dan tidur nyenyak, serta 5 jenis kacang yang wajib Anda hindari, terutama setelah matahari terbenam. Dan di akhir video ini, saya akan berikan satu rahasia penting tentang waktu terbaik mengonsumsi kacang agar tidur Anda kembali pulas. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar dari Anda. Dari kota mana Anda menonton video ini? Dan jika Anda merasa tips kesehatan ini bermanfaat dan ingin menerapkannya untuk hidup lebih sehat di usia 65 tahun ke atas, silakan ketik angka 10 di kolom komentar. Jika Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain, ketik angka 1 diikuti pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan membalas semua komentar Anda. Mengapa kita sering terbangun untuk buang air kecil setelah usia 60 tahun? Mari kita pahami bersama. Perlahan, jelas, dan dengan penuh pengertian. Karena begitu Anda memahami apa yang terjadi di dalam tubuh Anda akan melihat bahwa Anda masih memiliki kekuatan untuk tidur nyenyak kembali. Titik pertama adalah tentang hormon vasopresin yang menjaga Anda tetap kering di malam hari. Saat muda, tubuh kita memproduksi vasopresin. Hormon ini memberi sinyal ginjal untuk istirahat dan mengurangi produksi urin saat tidur. Setelah usia 60 tahun, produksi hormon ini menurun. Akibatnya, ginjal terus bekerja, memproduksi urin bahkan saat tubuh ingin istirahat. Inilah mengapa banyak lansia, bahkan yang minum sangat sedikit air setelah jam 7 malam, masih terbangun jam 2 pagi dengan dorongan mendesak untuk buang air kecil. Tubuh Anda tidak rusak, hanya saja sistemnya tidak lagi bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Jika Anda merasa poin ini sangat relevan dengan pengalaman Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang masih mengikuti. Titik kedua adalah kandung kemih yang lebih sensitif, berbicara terlalu cepat. Kandung kemih muda bisa menampung 400 hingga 500 ml urin. Setelah usia 60 tahun, saraf di sekitar kandung kemih menjadi lebih sensitif. Mereka mengirim sinyal mendesak ke otak, bahkan hanya dengan 150 ml, atau sekitar setengah gelas. Otak mengira sudah waktunya bangun. Otot kandung kemih juga sedikit lebih kendur seiring usia. Saya pernah bertemu Ibu Kartini, 68 tahun, dari Yogyakarta. Beliau sering terbangun karena merasa kandung kemihnya penuh, padahal hanya sedikit urin yang keluar. Beliau merasa frustrasi karena tidurnya selalu terpotong. Jadi, bukan berarti kandung kemih Anda lemah atau rusak. Hanya saja kini lebih cerewet, lebih peka terhadap tekanan. Dan begitu kebiasaan itu terbentuk, siklusnya terulang setiap malam. Apakah Anda merasakan hal yang sama dengan Ibu Kartini? Jika ya, ketik angka 2 di kolom komentar. Titik ketiga adalah ginjal dan pencernaan melambat, tapi bekerja keras di malam hari. Ginjal melambat seiring usia. Jika Anda duduk terlalu lama atau kurang bergerak di siang hari, cairan cenderung menumpuk di kaki. Saat Anda berbaring di malam hari, cairan ini kembali ke ginjal. Ginjal kemudian mulai menyaringnya lagi, tepat saat Anda ingin tidur. Solusi sederhana, jalan kaki singkat di pagi hari. Lakukan peregangan kaki saat duduk dan aktivitas ringan di sore hari.
Ini membantu tubuh melepaskan cairan pada waktu yang tepat, bukan saat Anda tidur. Bapak Budi, 72 tahun, dari Surabaya, seorang pensiunan yang suka duduk di teras. Beliau selalu mengeluh sering ke kamar mandi di malam hari. Setelah kami sarankan untuk rutin jalan kaki pagi dan peregangan ringan, dalam 2 minggu tidurnya jauh lebih nyenyak. Jika Anda setuju bahwa gerakan di siang hari itu penting, ketik angka 3 di kolom komentar. Titik keempat adalah makanan yang diam-diam mengiritasi kandung kemih Anda. Beberapa makanan, terutama yang dimakan saat makan malam atau setelah matahari terbenam, dapat mengiritasi saraf kandung kemih. Ini termasuk tomat, acar, buah jeruk, sambal pedas, dan bahkan teh rempah yang kuat di malam hari. Mengapa? Karena makanan ini dapat membuat urin sedikit lebih asam. Urin asam yang menyentuh lapisan kandung kemih yang menua terasa seperti panas pada kulit lembut. Ini membuat kandung kemih tidak nyaman dan mengirim sinyal untuk mengosongkan diri meskipun belum penuh. Saya pernah bertemu Nenek Aminah, 69 tahun, dari Medan. Beliau berkata, "Dokter, saya hanya minum 1 cangkir teh jahe di malam hari, tapi tetap terbangun. Kami hanya memindahkan waktu minum tehnya ke pukul 5 sore 30 menit. Lalu kami memintanya menyeruput air hangat sebagai gantinya di malam hari. Dalam seminggu, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan paginya lebih segar. Jadi, ya, bahkan makanan yang terasa sehat pun bisa menjadi pemicu tersembunyi pada waktu yang salah. Mengetahui apa yang harus dimakan dan kapan bisa membuat perbedaan besar. Apakah Anda terkejut dengan poin ini? Ketik angka 4 jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang makanan pemicu. Titik kelima adalah ini bukan usia, ini kebiasaan, dan kebiasaan bisa diubah. Bangun untuk buang air kecil di malam hari bukan hanya karena Anda sudah tua. Ini sebagian besar karena kebiasaan kecil yang tidak ada yang mengajari Anda untuk mengubahnya setelah usia 60 tahun. Misalnya, berapa banyak air yang Anda minum, jam berapa Anda makan camilan, atau bahkan seberapa aktif Anda di siang hari. Ini semua adalah kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Banyak pasien saya yang merasa putus asa, mengira mereka harus hidup dengan tidur yang terganggu selamanya. Tapi setelah membuat beberapa penyesuaian kecil pada kebiasaan mereka, mereka terkejut melihat betapa cepat tubuh mereka merespons. Tubuh Anda adalah mesin yang luar biasa. Ia dirancang untuk menyembuhkan dan beradaptasi. Anda hanya perlu memberinya bahan bakar yang tepat dan ritme yang benar. Ini bukan tentang diet ketat atau perubahan drastis. Ini tentang mendengarkan tubuh Anda dan membuat pilihan cerdas yang mendukung proses alami tubuh. Dan salah satu penyesuaian paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah tentang konsumsi kacang-kacangan. Bersiaplah untuk bagian selanjutnya, karena di sana saya akan mengungkap daftar rahasia kacang-kacangan yang akan mengubah malam Anda. Ini adalah informasi yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, namun bisa menjadi kunci tidur nyenyak yang Anda dambakan. Sekarang, mari kita bicara tentang bintang utama kita, kacang-kacangan. Banyak dari Anda mungkin berpikir, kacang itu sehat dokter, dan ya, itu benar. Tapi, seperti semua hal dalam hidup, ada waktu dan cara yang tepat untuk menikmatinya, terutama saat Anda berusia di atas 60 tahun. Saya akan mulai dengan kabar baiknya. Ini adalah 5 jenis kacang atau biji yang merupakan sahabat kandung kemih dan tidur Anda. Pertama, biji labu. Biji labu adalah sumber magnesium yang fantastis. Magnesium adalah mineral penenang alami yang membantu otot rileks, termasuk otot kandung kemih. Ia juga mengandung triptofan, asam amino yang diubah tubuh menjadi serotonin dan melatonin, hormon tidur Anda. Konsumsi biji labu sebagai camilan pagi atau siang hari. Kedua, biji wijen.
Biji wijen kaya akan kalsium, yang penting untuk fungsi saraf yang sehat dan juga berperan dalam produksi melatonin. Anda bisa menaburkannya di salad atau sup. Ketiga, biji rami. Biji rami adalah sumber omega 3 yang sangat baik. Asam lemak ini dikenal dapat mengurangi peradangan dalam tubuh, yang bisa membantu menenangkan kandung kemih yang terlalu aktif. Konsumsi biji rami yang sudah digiling untuk penyerapan terbaik. Keempat, kacang almond. Kacang almond juga kaya magnesium dan protein. Ini membantu menstabilkan gula darah Anda, mencegah lonjakan energi yang bisa mengganggu tidur. Kacang almond adalah camilan yang bagus di pagi atau sore hari. Dan kelima, biji kaskas atau yang sering disebut poppy seeds. Biji kaskas telah lama digunakan secara tradisional karena efek menenangkannya. Mereka juga mengandung mineral yang mendukung tidur. Ingat, kacang-kacang ini baik jika dikonsumsi dengan benar, terutama pada waktu yang tepat. Karena ada juga kacang-kacang yang harus Anda waspadai, khususnya di malam hari. Sekarang, mari kita beralih ke 5 jenis kacang atau campuran yang harus dihindari, terutama setelah matahari terbenam. Yang pertama adalah bacem kacang hijau mete. Meskipun lezat, kacang mete tinggi oksalat. Bagi sebagian orang, oksalat dapat mengiritasi kandung kemih, apalagi jika dikonsumsi di malam hari saat tubuh sedang beristirahat. Kedua, kacang pistachio, terutama yang asin. Kandungan garam yang tinggi akan membuat Anda haus. Dan minum banyak di malam hari berarti ginjal Anda akan bekerja lembur saat Anda mencoba tidur. Ketiga, biji melon. Biji melon, meskipun terlihat polos, memiliki efek diuretik ringan. Ini berarti mereka dapat memicu tubuh untuk membuang lebih banyak cairan. Tentu saja, ini bukan yang Anda inginkan sebelum tidur. Keempat, kacang tanah. Kacang tanah bisa menjadi pemicu bagi beberapa orang karena sifatnya yang sedikit asam dan potensi alergi. Bagi kandung kemih yang sensitif, ini bisa menjadi penyebab iritasi di malam hari. Dan kelima, trail mix atau campuran kacang dan buah kering. Campuran ini seringkali mengandung buah kering yang tinggi gula dan asam. Kombinasi gula dan asam dapat mengganggu kadar gula darah dan mengiritasi kandung kemih, menyebabkan Anda terbangun. Penting untuk diingat bahwa setiap tubuh berbeda. Namun, sebagai panduan umum, menghindari jenis kacang ini di malam hari adalah langkah cerdas untuk tidur yang lebih nyenyak. Apakah Anda siap untuk rahasia terpenting tentang bagaimana dan kapan mengonsumsi kacang-kacangan ini? Ini adalah kunci yang sering terlewatkan. Jika Anda siap, ketik kata "siap" di kolom komentar. Nah, inilah rahasia terbesar yang seringkali diabaikan. Waktu konsumsi kacang-kacangan jauh lebih krusial daripada sekadar jenis kacangnya. Terutama bagi Anda yang berusia 60 tahun ke atas. Tubuh kita memiliki ritme alami, dan memahami ritme ini adalah kunci untuk tidur nyenyak. Sebagian besar kacang sebaiknya dikonsumsi di pagi hari. Mengapa? Karena di pagi hari, sistem pencernaan Anda berada pada puncaknya. Ia paling kuat dan paling efisien dalam memproses nutrisi dari kacang-kacangan. Ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan energi dan manfaat maksimal tanpa membebani tubuh di malam hari. Namun, ada pengecualian. Kacang-kacangan yang ramah tidur, seperti biji labu atau biji wijen, bisa Anda konsumsi antara pukul 5 sore hingga pukul 6 sore. Di jam-jam ini, tubuh Anda masih memiliki cukup waktu untuk mencernanya sebelum Anda bersiap untuk tidur. Jumlahnya pun tidak perlu banyak, cukup sebagai camilan ringan saja. Yang paling penting, hindari semua jenis kacang setelah pukul 7 malam. Setelah jam ini, metabolisme dan sistem pencernaan kita mulai melambat. Mengonsumsi kacang-kacangan di waktu ini akan membebani ginjal dan kandung kemih Anda. Mereka akan bekerja keras untuk memprosesnya, tepat saat tubuh Anda seharusnya bersiap untuk istirahat.
Ini adalah resep pasti untuk terbangun di tengah malam. Bagaimana dengan susu kacang? Susu kacang, jika Anda ingin meminumnya, sebaiknya sebelum pukul 6 sore. Dan pastikan itu adalah susu kacang polos, tanpa gula tambahan. Gula bisa mengganggu tidur Anda, dan proses pencernaan susu kacang di malam hari juga bisa memicu masalah. Saya ingat Bapak Hasan, 70 tahun, dari Bandung. Beliau sangat suka ngemil kacang almond dan kacang mete di malam hari sambil menonton televisi. Setelah kami sarankan untuk memindahkan semua camilan kacangnya ke pagi atau sore hari, dan tidak ada lagi kacang setelah pukul 7 malam. Tidurnya membaik drastis dalam waktu kurang dari 2 minggu. Beliau bahkan berkata, rasanya seperti kembali muda lagi, dokter. Jadi, ingatlah, ini bukan tentang puasa dari kacang-kacangan yang Anda cintai. Ini tentang menari mengikuti irama tubuh Anda. Memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Percayalah, penyesuaian kecil ini bisa membawa dampak besar pada kualitas tidur dan hidup Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah mencoba mengubah waktu makan Anda dan melihat perbedaannya? Anda lihat, terbangun di tengah malam untuk buang air kecil bukanlah takdir usia yang harus Anda terima begitu saja. Itu adalah sinyal dari tubuh Anda. Sinyal yang mengatakan, ada sesuatu yang bisa kita perbaiki bersama. Dan kabar baiknya, Anda memiliki kekuatan untuk memperbaikinya. Kita sudah membahas 5 alasan mengapa nokturia terjadi pada lansia. Mulai dari penurunan hormon, kandung kemih yang sensitif, ginjal dan pencernaan yang melambat, hingga makanan yang mengiritasi, dan yang terpenting, kebiasaan. Kita juga telah belajar tentang 5 jenis kacang yang bersahabat dengan tidur Anda, dan 5 yang harus dihindari di malam hari, serta rahasia waktu konsumsi yang bisa mengubah segalanya. Sekarang, giliran Anda untuk bertindak. Mulailah dengan satu perubahan kecil malam ini. Mungkin itu berarti tidak ada kacang setelah pukul 7 malam. Atau mungkin itu berarti mencoba biji labu di sore hari. Setiap langkah kecil adalah kemenangan menuju tidur yang lebih nyenyak dan hidup yang lebih berkualitas. Bayangkan, Anda bangun di pagi hari dengan perasaan segar, penuh energi. Tidak ada lagi rasa lelah karena tidur terpotong-potong. Anda bisa menikmati pagi Anda, beraktivitas dengan semangat baru, dan menjalani hari dengan sukacita. Ini bukan impian yang jauh. Ini adalah realitas yang bisa Anda ciptakan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak tips kesehatan dari saya, silakan klik tombol suka di bawah ini. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin juga mengalami masalah serupa. Jangan biarkan mereka menderita dalam diam. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan penting lainnya. Sebelum Anda pergi, saya ingin tahu, apa satu perubahan yang akan Anda coba malam ini setelah menonton video ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap balasan Anda. Ingat, tubuh Anda luar biasa. Beri ia kesempatan untuk pulih. Beri ia kesempatan untuk tidur nyenyak kembali. Anda layak mendapatkan istirahat yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.